Selamat datang di channel Rukun Beragama. Pengamatan saya dari para apologet debater, mengapa video-video mereka bukannya menimbulkan hal yang positif dalam arti kata mengembangkan bagaimana agama-agama itu hadir di Indonesia dengan rukun, agama-agama itu bisa bekerja sama untuk membangun Indonesia, agama-agama itu bisa bahu-membahu mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kenapa hal itu tidak terjadi dari video-video para debater, para apologet? Menurut saya adalah karena masing-masing agama itu atau masing-masing apologet itu atau debater itu memegang klaim-klaim absolut. Hari ini saya akan menjelaskan bahwa mengapa kita tidak bisa melepaskan klaim-klaim absolut kita. Ada banyak orang mengatakan ketika kita melepaskan klaim absolut, maka kita jadi relativisme. Pertanyaan saya kemudian adalah, apakah iman yang Anda percaya itu bisa Anda katakan atau rumuskan menjadi sesuatu yang absolut? Bisakah Anda memberikan bukti-bukti daripada apa yang Anda yakini? Menurut saya iman tidak ada yang bisa dibuktikan. Dan iman tidak perlu pembuktian. Gitu. Maksud saya itu, lebih tepatnya seperti itu. Kalau kepengakuan iman, kemudian orang menjelaskan tentang mengapa dia beriman, ya bisa itu. Dan itu bisa disusun secara logis. Ya, tetapi landasannya adalah iman. Tetapi ketika diminta bukti-bukti empiris, tidak bisa. Ya, namanya agama, namanya Tuhan, sudah jelas Allah itu transenden, bagaimana bisa dibuktikan? Allah transenden kan tidak bisa diindrai, bagaimana dibuktikan? Meskipun kemudian Allah yang transenden itu mewahyukan, menjelaskan dirinya, buktinya apa? Apalagi kepada seseorang, eksklusif begitu. Banyak orang juga tetap eksklusif, ya, karena tidak seragam. Ya. Paling-paling ya mencari benang merahnya gitu. Dan itu pun sebuah konstruksi. Jadi menurut saya klaim-klaim absolut para debater, apologet itulah yang menimbulkan mereka saling menyerang. Repotnya lagi, jikalau kita memegang klaim-klaim absolut dan kita kemudian tidak jujur, tidak berdasarkan nurani yang murni, maka kita akan mencari-cari untuk menjatuhkan orang lain. Jadi untuk apa agama-agama itu berjerih lelah mencari kekurangan-kekurangan daripada agama-agama lain? Bukankah agama itu yang kita terima dengan iman? Bukankah kita dengan jujur juga tidak bisa mengetahui segala tentang Allah? Karena di Kristen sendiri juga dikatakan bahwa apa yang dituliskan oleh kitab itu cukup untuk orang percaya kepada Yesus, keselamatan di dalam Yesus. Cuma itu aja. Tapi ya kemudian juga mungkin banyak tokoh agama berpikir dia bisa tahu tentang agama, bisa tahu tentang segalanya. Ya nggak mungkin. Kan apalagi ilmu Tuhan sekarang berkembang luas. Itulah sebabnya dalam negara-negara sekuler, agama tidak ada tempat di ruang publik. Kenapa agama tidak ada tempat di ruang publik untuk para sekuler? Ya karena debat-debat agama, peperangan agama, kemudian pemaksaan klaim-klaim absolut agama, padahal kita hidup dalam beragam agama, kepercayaan. Nah kalau salah satu agama merasa diri paling baik, mempunyai jawaban tunggal, apa nggak repot negeri ini? Dan itu kan sudah dijelaskan dalam sejarah dunia. Negara-negara yang berlandaskan pada agama tertentu kan tidak maju-maju juga. Karena tidak melibatkan semua orang. Kalau sebuah negara didasarkan pada agama tertentu, maka ruang publik agama itu tidak sehat. Dan di ruang publik, agama-agama yang berbeda itu tidak akan bekerja keras. Jadi, ikatan sosial masyarakat di ruang masyarakat Indonesia itu bisa tidak kuat kalau agama-agama itu mengklaim dirinya paling benar. Mengklaim dirinya paling punya jawaban tunggal. Untuk apa? Itu kan klaim. Klaim itu hanya benar sebatas argumentasi yang kita buat, yang kita bisa dapatkan. Tapi bagaimana manusia yang terbatas bisa mendapatkan bukti segalanya? Saya selalu katakan populasi itu tak terbatas. Bagaimana Anda membuat klaim dari sampel itu? Nggak bisa. Demikian juga dalam ilmu pengetahuan kan, sudah lihat ya, kajian-kajian itu. Jadi kajian-kajian itu tidak ada yang absolut. Kajian itu
memang membangun teori, mengembangkan teori, dan tidak pernah berhenti. Jadi kalau bicara kajian ilmiah, ya tidak ada kata berhenti. Tidak ada kata absolut. Kalau kata absolut, ya berarti kita berhenti mengkaji. Ya, itulah persoalannya. Nah, kemudian kajian-kajian agama ini menjadi mengerikan. Kenapa? Karena ya kalau kemudian dikritik, kemudian dikritik ini bukan jelek ya. Kritik itu berarti membandingkan dua pandangan itu. Kemudian mengembangkan atau membuat sintesis untuk menjadi lebih baik. Demikian juga evaluasi. Bukan kritik menjelek-jelekan, itu bukan kritik namanya tuh, mengejek gitu. Beda mengkritik dengan mengejek ya. Kalau mengkritik itu kita melihat realitas dengan teori dan kita tunjukkan ada gap antara teori dan realitas. Dan kemudian bagaimana solusinya. Nah, itu namanya mengkritik. Tapi kalau mengejek, ya enggak, dia cuma ngejek aja. Hanya menjelek-jelekan. Nah, itu yang disebut menista. Makanya saya katakan debat agama beberapa itu sebenarnya tergolong menista ya, seperti tanpa disadari juga ya, seperti Koni Konstantia ketika dikatakan Alkitab harus dievaluasi, itu menista sebenarnya. Terus sebabnya juga kemudian kan Saifuddin Ibrahim kan diserang juga. Memang bedanya kalau Pak Saifuddin Ibrahim kan langsung ke Menteri Agama. Tapi kalau Koni Konstantia ini dia bicara lewat video. Demikian juga Juma, ya seperti itu. Yang menerjemahkan Alkitab itu semau-maunya, bahkan dari sudut pandang Muslim, bahkan dia katakan Yesus itu Muslim. Ya itu kan gitu. Yesus itu mewariskan agama Muslim gitu. Kan itu juga ya. Ini kan nggak bisa. Masa bisa dia menafsirkan Kristen dengan cara seperti itu? Nggak ada landasan teorinya nggak ada. Landasan teori agama nggak ada. Demikian juga Donitan. Donitan tuh konteksnya menista. Dia tidak memberikan sesuatu yang lebih baik. Dia hanya mengatakan udah Kristen itu salah, Bibelnya perlu direvisi, Bibelnya banyak salah, gitu. Dan pertanyaan-pertanyaannya juga tidak pertanyaan-pertanyaan untuk menggugah orang berpikir menjadi yang terbaik, tidak. Dia katakan seperti orang Kristen kan percaya ya Yesus Tuhan. Kalau orang Kristen percaya Yesus Tuhan, lalu kemudian karena mati kayu salib, berarti berjasa dong Yudas yang menyalibkan Yesus. Berjasa dong Ptolemawi, berjasa dong iblis. Ini kan jelas dia kan tidak punya teori. Jadi dia ngapain tuh bicara seperti itu? Kan harusnya dia tidak boleh bicara, dia tidak bisa melihat realitas. Harusnya dia tanya dulu, pandangan Kristen bagaimana? Kan saya sudah jelaskan dalam video-video saya. Nah kalau dia tidak tanya, berarti kan tidak ada teori. Dia tidak melihat ada masalah sebenarnya. Tapi kenapa dia memasalahkan? Itu dia mengejek. Itu menista sebenarnya. Tapi saya juga sebenarnya tidak terlalu setuju dengan undang-undang penistaan agama. Undang-undang penistaan agama itu kan seringkali menjadi pasal karet ya. Jadi orang tarik-tarik, banyak orang yang tidak ada maksud menista, kemudian dia dituduh menista, akhirnya masuk penjara. Kan kasihan. Jadi orang menjadi mengerikan bergaul dengan orang beragama. Salah bicara ya disebut menista kan gitu ya. Nah, kalau di negara sekuler kan ya bebas karena agama tidak boleh ada di ruang publik. Ketika dia bicara agama itu bicara tentang private. Nah, kalau bicara private ya hukum publik tidak ada. Jadi jangan heran kalau teman-teman yang kemudian melarikan diri ke negara-negara sekuler, Indonesia tidak bisa ikut campur karena agama itu private gitu. Mau dihubungkan juga nggak bisa gitu di negara sekuler seperti itu ya. Jadi mau diapain juga nggak bisa, silakan aja kalau mau dicoba. Jadi persoalannya bukan di situ gitu. Dan kemudian bicara tentang kajian-kajian ya. Kajian-kajian itu kan namanya juga kajian ya, kajian. Artinya adalah dia tuh berusaha mencari sintesis, melihat realitas dalam teori masalah gitu. Cuma jangan diabsolutkan. Ya memang saya sih ya mungkin melihat ya, saya juga nggak tahu bagaimana Pak Saifuddin Ibrahim mengajukan sampai dengan tulus mungkin. Ya, benarnya dia mungkin tulus juga mengajukan 300 itu karena mungkin dari penelitian-penelitiannya. Tapi persoalannya adalah ketika dia mengatakan bahwa itu yang menyebabkan terjadinya teroris, terjadinya kekerasan. Itu belum terbukti ya. Walaupun misalnya juga dia katakan terbukti, tidak bisa secara analisis dikatakan berbanding lurus gitu. Coba caranya begini. Apa betul semua orang yang membaca 300 ayat itu menjadi teroris, terus kan tidak. Buktinya di seluruh Indonesia ini banyak.
Buktinya banyak. Kenapa hanya hanya beberapa kelompok tertentu? Tidak semua tidak banyak orang Islam menjadi teroris. Tidak banyak. Kenapa? Karena berarti ayat itu tidak ada hubungan langsung begitu. Jadi kajian seperti itu. Walaupun kemudian ada hal yang lain, ya misalnya itu kan belum terbukti. Apalagi penelitian pribadi, nggak bisa ya. Jadi saran saya Pak Saifuddin Ibrahim itu masuk dalam keyakinan sebetulnya. Belum belum termasuk penelitian ilmiah ya. Ya. Saya bukan bukan ingin membantah langsung karena ya saya mengatakan prosedur penelitian ilmiahnya belum kelihatan Pak Saifuddin Ibrahim. Maaf ya. Jadi kalau Anda mengatakan itu ada hubungan langsung dengan pesantren-pesantren dengan yang lain, itu belum penelitian. Itu baru baru mungkin ya ayat-ayat itu mungkin pernah bermasalah dengan Anda. Dan Anda pernah terdorong seperti itu. Tapi tidak boleh diseragamkan. Itulah sebabnya kadang-kadang jadi dianggap menista. Kalau saya sarankan ya dilepaskan aja lah, untuk apa langsung datang ke Menteri Agama. Itu kan haknya teman-teman muslim untuk percaya. Jadi nggak perlu harus dicampuri. Kan iman itu landasannya seperti itu. Dan kemudian kalau kita sudah berbeda iman, kita tidak bisa masuk menjelaskan tentang kitab suci yang kita tidak imani. Tidak bisa, meskipun kita pernah ada di sana. Kenapa? Karena kacamatanya sudah beda. Jadi tidak koheren lagi gitu loh. Realitas itu tidak bisa dibaca tanpa teori. Maka mesti mencari. Nah, ketika Anda pada waktu di Islam membaca itu koheren. Terus ketika Anda berubah, tidak koheren, ya memang tidak perlu dipakai lagi. Seperti itu. Karena itu landasannya iman. Nah, kalau mau bicara tentang kajian ilmiah, boleh kajian ilmiah. Tapi saya katakan, ketika Anda mengatakan itu berhubungan langsung, itu tidak terbukti. Kenapa tidak terbukti? Terlalu banyak orang-orang Islam yang ramah, yang baik, gitu kan. Yang kemudian dia membaca kitab-kitab itu juga. Gitu. Dan di Alkitab juga ada, misalnya, aku datang, bukan membawa perang. Ya, maksudnya Yesus bukan berarti perang. Aku datang membawa pemisahan. Pemisahan anak dari orang tua. Apa berarti menjadi Kristen itu harus musuh orang tua? Kan enggak. Kan berarti kan diterjemahkan ada prioritas. Ya, mengasihi Tuhan dulu. Kalau mengasihi Tuhan berarti mengasihi anak-anak. Kan seperti itu, masih sama. Demikian terjemahannya kan begitu. Tapi kalau yang terjemahannya ya intelek, tambah bersifat netral dengan apa pikiran sendiri nggak bisa. Karena nggak bisa realitas itu dibaca dengan netral, tidak bisa. Harus dibaca dengan teori, baca dengan doktrin begitu. Dan saya percaya juga banyak umat muslim tidak masalah dengan ayat-ayat itu. Kenapa? Karena mereka membacanya dengan dogma daripada muslim sendiri. Dan itu bisa diartikan yang damai bisa, nggak ada masalah. Seperti misalnya teman-teman muslim, walaupun saya mendengar ya, saya bukan meneruskan. Ada yang mengatakan tafsiran beragam, jihad berarti perang gitu. Ternyata ada yang mengatakan perang berarti menegakkan keadilan, menegakkan perdamaian, kan bisa juga. Jadi kita nggak usah ikut mencampuri hal seperti itu begitu. Jangan kita langsung wah harus ditafsirkan ini, ya nggak bisa. Apalagi juga tafsiran agama itu kan terus berkembang ya, berkembang. Bahkan saya sendiri juga dituduh oleh teman-teman Kristen sendiri, wah kok bisa tuh relativisme gitu. Walaupun dia sih nggak ngerti, dia sendiri nggak mengerti relativisme. Pluralisme, sinkretisme, kan begitu. Kalau ditanya kapan Anda belajarnya, dengar dari orang lain. Kapan Anda menelitinya, ya dengar dari orang lain, kan susah. Seperti itu. Nah kalau seperti itu ya untuk apa dibicarakan? Ya. Itu kan tuduhan gitu, persepsi gitu kan. Nah kalau Anda ke pojok kemudian cari-cari lagi. Nah seperti itu. Jadi untuk saya sih teman-teman yang debat agama termasuk juga Pendeta Saifuddin Ibrahim, ya lepaskanlah klaim-klaim absolut. Jadi nggak usahlah memegang klaim-klaim absolut itu. Kita kan disuruh semua manusia ini hanya wakil Tuhan. Kita bukan Tuhan yang absolut. Dan kemudian juga menurut saya hindarilah dengan debat-debat agama itu ya. Kalau Anda boleh, memang Anda kan tidak debat agama sebenarnya, Anda membukakan ya seperti itu. Ya maksudnya adalah yang perlulah menurut saya masuk kepada debat-debat agama yang klaim-klaim absolut itu. Dan saya juga sudah memperhatikan ya. Apologetik itu menurut saya perlu disertifikasi. Seperti Don Ditan, Juma, ya, sama Nandar, itu perlu disertifikasi semuanya.
Demikian juga apologet Kristen yang marah-marah, maki-maki, gitu. Itu perlu sertifikasi. Ya, saya juga heran kenapa begitu. Tapi kalau saya perhatikan betul juga. Mereka cari uang mungkin. Cari views. Karena kalau tidak kontroversial, YouTube-nya nggak rame. Saya lihat ya, kalau saya tidak buat kata-kata sedikit yang menarik perhatian, nggak rame begitu. Tapi kan saya tidak mau membuat YouTube rame hanya gara-gara membuat publik ini tidak mendapatkan kebutuhannya. Ya. Saya juga tidak mau berkhianat terhadap ruang publik ini. Nah, kalau agama-agama di ruang publik diberikan kesempatan untuk memberi kontribusinya kemudian berkhianat dengan publik, ya wajar kalau kemudian negara menjadi sekuler. Jadi agama tidak dianggap bisa memberikan pemikiran yang baik di ruang publik itu. Itulah sebabnya. Sampai sekarang masih banyak negara-negara yang tidak mengizinkan agama berada di ruang publik. Kenapa? Ya karena tadi memaksakan gitu. Memaksakan klaim absolutnya. Agama-agama itu banyak nilai inklusifnya. Ada juga nilai eksklusifnya. Saya selalu katakan, mewartakan nilai-nilai eksklusif agama itu harus dengan semangat persaudaraan. Semangat nilai inklusif, bukan semangat permusuhan. Nah ini untuk teman saya, apa namanya, Pak Saifuddin ya, Ibrahim, kata pendeta kan. Jadi ya Pak Saifuddin Ibrahim, ya, katakanlah dengan semangat persaudaraan gitu. Jadi nggak perlu dengan kata-kata ya menghakimi, nggak perlu. Kita kan bukan hakim. Katakan aja dengan sejujurnya. Kalau kajian juga, kajian itu tidak ada yang absolut. Kajian itu kan alternatif pemikiran. Jadi yang katakan Pak Saiful itu jangan suruh Menteri Agama menghapus segala macam. Itu kan baru alternatif pemikiran. Belum ada klarifikasinya, belum ada konfirmasinya dari banyak pemikir. Jadi saya katakan contohnya, kalau Pak Saiful mengatakan 300 ayat itu menimbulkan masalah, di mana masalahnya? Pesantrennya di mana? Coba teliti. Menurut saya tidak ada hubungan langsung. Ya, tidak ada hubungan langsung. Jadi pemahaman dengan tindakan tidak ada hubungan langsung. Karena itu pemahaman tidak bisa dikriminalisasikan. Yang bisa dikriminalisasikan adalah tindakan. Karena itu kita jangan jangan menghakimi pemahaman orang gitu loh. Belum ada hubungan langsungnya. Jadi kepercayaan itu tidak bisa dikriminalisasikan. Jadi teman-teman muslim dihormatilah gitu. Kepercayaan itu tidak bisa dikriminalisasikan. Kan ketika mereka menerapkan kan ada hukum publik. Ya, seperti itu. Demikian juga di Kristen juga ada banyak yang begitu. Ya, akhirnya mereka terjerat kan. Undang-undang penistaan agama. Walaupun saya mengatakan ya nggak perlu harus seperti itulah. Tapi kan kalau yang baru kan menjelaskan, kalau ada merupakan kajian ilmiah, ada bukti objektif, ya tidak akan dipenjarakan. Nah kalau Pak Pendeta Saiful Ibrahim mengatakan itu bukti objektif, silakan aja gitu. Kajian-kajian objektif silakan. Tapi kajian ilmiah itu tidak menghakimi, tidak menuntut untuk orang dibuat begini. Evaluasi tidak begitu. Evaluasi itu ada banyak. Ya. Kalau evaluasi kajian ilmiah hanya 3 misalnya. Maka misalnya ketika Anda mengevaluasi kitab suci. Kitab suci itu kan kalau mau dievaluasi juga orang akan marah sebenarnya. Ya, karena kalau mengevaluasi program bisa lah ya gitu ya. Karena itu iman. Nah, kalau program kan dibuat dengan rasio manusia, itu yang bisa dievaluasi. Kalau kitab suci nggak bisa dievaluasi gitu. Masa dievaluasi Tuhannya? Kan nggak bisa. Masa Tuhan dievaluasi? Nggak bisa. Wahyu dievaluasi? Ya nggak bisa. Yang bisa dievaluasi itu programnya. Program-program misalnya pembinaan, kurikulum. Nah bisa itu. Evaluasi kurikulum pesantren itu bisa. Tapi juga mesti hati-hati. Evaluasi itu mengatakan begini bunyinya. Yang pertama, ya program kurikulum itu dapat dilaksanakan dan terus lanjutkan. Itu hasil evaluasinya. Yang kedua, program kurikulum itu dapat dilaksanakan dengan perbaikan. Terus yang ketiga, program kurikulum itu tidak dapat dilanjutkan. 3 itu. Nah itu namanya alternatif. Jadi ketika Pendeta Saifuddin Ibrahim mengadakan penelitian program-program, harus 3 alternatif, jangan 1 alternatif. Nggak boleh gitu. Itu mengabsolutkan gitu. Tapi menurut saya tidak perlulah mengevaluasi kitab suci. Demikian juga seperti Konstantin juga mengevaluasi kitab suci. Saya sarankan janganlah. Nanti Anda juga kasihan juga ya. Terkena penistaan agama juga. Walaupun saya tidak ingin Anda terkena itu. Saya ingatkan. Demikian juga Don Ditan. Saya juga tidak ingin Don Ditan itu terkena penistaan agama. Ya. Tapi kan saya harus menjelaskan. Karena saya kontak karena dia ada dari Kristen.
sudah menjadi malu mualaf dan kemudian dia mengejek-ngejek Kristen, maka saya jelaskan, kalau Anda begitu terus, ya Anda itu nabi palsu. Jadi jangan marah kalau dikatakan orang Kristen nabi palsu, itu kan ada jelas, objektif loh tuh. Yang mengejek-ngejek, kan gitu kan. Jadi kalau saya katakan begitu, saya tidak menuduh Anda. Saya ini objektif gitu. Kajiannya begitu. Nah kalau Anda tidak mau dituduh seperti itu, ya berubah aja. Kan gitu kan. Nah seperti itu. Yang berhak siapa? Yang berhak kan Kristen. Kan Anda sudah meninggalkan Kristen, Donitan. Jadi Anda nggak berhak masuk agama Kristen gitu. Nggak ada imannya. Nah kalau Anda terus masih begitu, apalagi pemahaman nggak ada, kan mengejek. Mengejek apa? Menista. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya para debater, apologet, Pak Saiful Ibrahim, Juma, Dunitan, dan lain-lain, Nanda, kenapa sih kita tidak bisa melepaskan klaim-klaim absolut? Ya kalau agama itu kan ya absolut subjektif. Berarti tidak perlu paksa orang lain percaya seperti yang Anda percaya. Kalau kajian ilmiah tidak ada yang absolut. Kajian ilmiah itu, klaim benarnya, temuan benarnya itu hanya sebatas data-data yang mendasari pengetahuan itu. Jadi karena data-data tidak tahu seluruh dunia, belum bisa klaim itu absolut. Jadi jangan katakan, ini benar lu, saya punya data. Datanya baru satu kutipan ayat, itu bukan data. Belum lagi ditanya kepada orang lain, analisis datanya bagaimana. Jadi saya melihat para debater apologet agama ini kurang kemampuan, maafkan saya. Gitu ya. Perlu belajar, makanya saya katakan, ya pemerintah perlulah memberikan mereka sertifikasi. Dilatih dulu, ditatar. Supaya ruang publik ini menjadi ruang publik yang damai. Begitu. Terima kasih.